Halo, assalamualaikum. Hasil pre-order udah datang, tapi saya belinya bukan di official store-nya Oppo ya. Ini di MyPhone, Teleshop official. Dengan catatan saya munculkan nih screenshot chatnya dari tokonya. Kenapa? Karena bonus pre-ordernya katanya dikirim belakangan. Ini kan waktu konfirmasi order cuma 2 hari kan. Jadi bonus yang dibilang 1-2 minggu belakangan itu baru dikirim di luar masa konfirmasi pesanan. Buat ini aja ya, buat sedikit bukti kalau seller akan kirim belakangan janjinya. Yes, ini dia kemasan Oppo Find X8. Kemudian ada ininya ya, faktur penjualan. Kalau di sini harganya pakai harga resmi. Saya nggak akan sebutin harga saya beli berapa, cek aja di deskripsi. Saya akan carikan yang termurah. Iya, karena bukan di official store, jadi ini ada semacam repacknya juga ternyata ya. Segelnya sudah sobek. Ya, biasa lah ya, harga lebih murah, tapi ini diklaim sebagai penjualan offline. Jadi aktivasi emailnya ke target penjualan toko offline, dapat SIM tray ejector, kemudian safety guide. Yes, tuh udah disobek lembar garansinya sama toko. Gak masalah selama memang cuma repack buat ambil kartu garansi. Seller pun sempat ngechat buat aktivasi garansi sendiri sama saya ya. Ini ada premium service, the exclusive benefits you deserve. Lalu ada petunjuk penggunaan. Oh iya, daftar service centernya. Kalau Bandung di Pajajaran biasanya ya. Ini ada. Bandung, betul, di Pajajaran. Lalu dapat softcase bening. Nah, yang bonus itu nanti dapat softcase, bukan softcase, kayaknya hardcase deh, yang ada MagSafe magnet ringnya. Yang Maison Kitsune. Lalu ada 3 pilihan yang bisa dipilih. Bola golf, kemudian parfum, dan satu lagi TWS. Saya pilih TWS tentu saja. Ini dia smartphone-nya. Yang ini 6,5 incian ya. Dimensi layarnya lebih besar dibandingkan Vivo X200 Pro Mini saya yang sudah dilepas. Video Vivo X200 Pro Mini segera tayang insya Allah. Kemudian dapat kepala charger SuperVOOC 80 watt ya. Dan di sini ada kabel data atau kabel charging Type A to Type C. Tetap kalau VOOC masih tipe A ya, ujung di kepala chargernya, enggak tipe C. Yuk kita lihat langsung smartphone-nya. Kalau ngelihat dari penampakannya sih ini nggak dibuka sama seller. Jadi benar-benar cuma diambil kartu garansi dan kita lihat langsung penampakan warna light gray apa star gray ya. Voice feelsnya mirip banget dengan Vivo X200 Pro Mini kemarin, cuma yang Vivo kan di kanan atas si LED flashnya. Yes, kemudian untuk kameranya yang X8 ini lensa telenya nggak pakai periscope ya. Ada tulisannya f1.8 Hypertone kamera sistem 15-73 mm focal length-nya. Yang tele 73 berarti 15 itu ultra wide. Biasanya lensa utamanya sekitar 24, 23 sampai 25 lah ya. 24 rata-rata. Di sini ada infrared blaster sepertinya dan mikrofon juga. Di atas ada bentar. Ini apa berarti ya? Hanya ini kali, laser buat autofocus atau gimana? Tapi teman-teman bisa lihat di lingkaran yang paling bawah tuh di dalamnya ada 2 titik hitam ya. Kemudian ada 1 titik seperti bolong mikrofon di sini. Tapi di atas masih ada 2 lubang mikrofon lagi dan juga ada infrared blaster di sini. Kemudian speaker grill. Ini lebih saya suka dibandingkan Vivo X200 Pro Mini yang atasnya hanya ada 1 lubang mikrofon. Speaker grillnya tidak dedicated dan infrared blasternya di bagian kamera. Nah, bahkan di Oppo Find X8 ini ada sekarang
ini slider ya buat profile. Satu hal yang biasanya adanya di OnePlus. Kalau di iPhone dulu ada slider switch gitu on off. Kalau di ini biasanya 3 step deh tuh. Jadi 1 2 3 ya. Biasanya ini buat profile antara ringing, vibrate atau silent ya. Oke, bagus, saya suka. Dan ada 2 garis antena di sini. Kemudian di sisi bawah ada SIM tray, 2 mikrofon lagi. Saya jadi penasaran dengan perekaman audio pas ngerekam video ya. Nanti kita coba. Kemudian ada port Type-C diapit 2 garis antena dan speaker grill berupa 2 strip. Yuk, untuk storage-nya, apakah masih bisa ditambahkan microSD? Flagship sih enggak lah ya. Jadi 2 nano SIM card tanpa slot microSD. Sandwich tipenya, slotnya atau tray-nya, dan di sisi kanan ada tombol power, kemudian volume rocker yang diapit 2 garis antena lagi. Kita langsung nyalakan buat lihat softwarenya. Layarnya sendiri sudah terpasang anti gores bawaan ya, tapi terpasang dengan punch hole kamera di sisi depan tentu saja. Resolusi selfie-nya 32 megapiksel, sementara kameranya yang 3 di belakang semuanya 50 megapiksel. Saya setup dulu ya. A few moments later. Saya tunjukkan sedikit di setupnya karena ada menu eSIM ya. Jadi bisa pakai eSIM ini. Bisa pilih navigasi mau button atau gesture. Dan segera kita masuk ke home screen-nya ColorOS. Yang bisa pilih control center juga. Home screen-nya ColorOS yang wallpaper-nya mirip beberapa brand lain ya, tapi nggak masalah lah ya, bisa ganti juga. Saya juga pasti ganti sih wallpapernya dengan yang lain. Kemudian untuk about phone-nya kita akan segera cek di sini. Oppo Find X8 ColorOS 15 ini sudah berbasis Android 15 harusnya ya. Bentar, version ya Android 15 dengan security update 5 Oktober 2024. Tuh. Jadi ini Android 15 kedua yang saya coba setelah Vivo X200 Pro Mini kemarin. Nah, tadi pas setup fingerprint scanner dibilang kalau password dan juga data fingerprint disimpan di chip security terpisah ya. Dan storage-nya terpakai hanya 23,4 GB dari 256 GB. Jadi free-nya 232,6 GB. Itu sudah termasuk RAM expansion 12 GB. Padahal ini fisik aja 12 GB ya. Nanti saya matikan. Tapi mungkin restart-nya nanti aja belakangan. Nah, baterainya 5630 mAh, sedikit lebih kecil atau mungkin sebetulnya sama aja kayak Vivo X200 Pro Mini yang lebih kecil. Sorry kalau dari tadi saya bilang itu terus, X200 Pro Mini buat perbandingan karena kemarin memang baru pakai itu ya. Dan uang hasil penjualan second-hand X200 Pro Mini saya pakai buat beli ini. Prosesornya sama, MediaTek Dimensity 9400 yang sudah berfabrikasi 3 nanometer. RAM-nya juga sama, 12 GB. Nih kameranya bener kan? Depan 32, belakang 50, 50, 50. Dan ada performance booster. Oh, dari Phone Manager. Kemudian ada Pro XDR display, supports adaptive eye care, 6,59 inci ya. Si dimensinya lebih tepatnya. Modelnya CPH 2651. Kemudian, apa yang mau dicek? Display. Mungkin mau cek sedikit untuk refresh rate-nya. Maksimal ini di 120 Hz. Dan untuk kameranya ada mode apa saja. Exclusive Hasselblad watermark. Bisa dinyalakan dari awal ya. Oke, on. Ada makro. Karena ini dekat fokusnya mungkin. Dan ada perbesarannya 0,6 kali ya untuk ultra wide. Nah, zoom optiknya 3 kali, 73 mm. 6 kali ini pasti hybrid dengan in-sensor zoom dari 50 megapiksel, di crop 12 megapikselsnya, di lensa tele, di image sensor yang lensa tele, nanti jadinya zoom 6 kali ya. Kemudian ada filter. Ini filter Hasselblad juga bagus-bagus. Kemudian ada beautification, dan ini kalau dipilih apa nih? Smart Scenes, dia bisa mengenali jika buat nonton konser, katanya tuh ada stage, silhouette juga dia bisa ambilkan, dan firework, kalau nggak non aja ya. Oke. Untuk video,
ini juga ada stage dan firework ya, ada smart scenes-nya. Untuk perekamannya bisa sampai 4K 60 fps. Kalau HDR menyala tetap bisa 4K 60 fps, mantap. Kalau ultra steady tetap bisa 4K 60 fps, malah lebih keren lagi nih ya. Kalau ultra wide tetap bisa 4K 60 fps, HDR dan ultra steady menyala. Kalau zoom tetap bisa 4K 60 fps dan ultra steady juga. Ih, mantap pisan. Kemudian untuk kamera depan tetap bisa 4K 60 fps dengan enggak, kalau kamera depan kalau ultra steady menyala itu full HD 30 fps saja. Tapi kalau HDR menyala bisa 4K 60 fps ya. Lalu ada mode master ini auto atau pro. Oke. Ini mode ininya berarti ya, manualnya. Bisa JPEG, bisa RAW, kemudian focus picking histogram ada, semua lensa bisa, dan bentar. Oke, lensa ultrawide-nya juga bisa atur fokus ya, berarti dia punya autofocus dan bisa di set manual juga, nggak fix fokus, mantap. Lensa tele-nya juga bisa. Kita coba di lensa utama, ISO-nya dari berapa? Dari 50 sampai dengan 3200, lumayan. Shutter speed-nya dari 1/8000 sampai dengan 30 detik. Sip. Kita kembalikan ke auto dulu, lalu cek mode lainnya. Ada portrait, Hasselblad, mimics the bokeh effect of the Hasselblad XCD 30mm lens ya. Dia mengikuti ini. Kalau 2 kali telefoto dia mengikuti atau mencontoh lensa yang itu hasilnya, dan 3 kali pakai yang itu. Saya belum pernah sih megang lensa Hasselblad, jadi ya sudah, terima aja dulu, nanti kita lihat hasilnya. Termasuk berbagai filter yang dipakai. Kamera depan bisa perbesaran 0,8 kali, bisa lebih wide, dan jangan lupa matikan beautification-nya ya. Dan kalau more, ada mode night, high res, panorama, movie, slow motion, time lapse, long exposure, dual view video, sticker, dog scanner, dan expand. Expand ini bagus buat bikin foto kayak panorama yang lebih lebar gitu ya, sinematik. Yes, foto ya, bukan video ya. Oke, bentar. Saya pengen tahu ada mode khusus nggak buat perekaman video. Dual view video, movie. Oke, di movie ini ya, ini dia bisa atur settingannya manual. Stabilisasi juga. Cuma tidak bisa lensa depan. Kamera depan tidak bisa. Ketiga lensa belakang bisa. Kalau mau lensa depan tidak bisa sayangnya. Apakah portrait video adanya di video saja untuk kamera depan? Ada nggak bokeh? Bentar, saya matikan. Ada sound focus buat memperbagus suara, lebih fokus. Oh, ini dia. Ya, ada video bokeh di sini. Bisa diatur bokehnya. Bisa pakai filter juga. Dan kalau bokeh backgroundnya itu maksimal di Full HD 30 fps. Kita bikin strong bokehnya. Oke. Bisa lah ya kalau nanti mau bikin error pakai smartphone ini, mudah-mudahan. Jadi ini dia Oppo Find X8 yang harga resminya 13.999. Tapi kita masih menunggu seller kirim bonus-bonus pre-ordernya ya, biar makin worth it. Sebentar ini saya akan coba pakai dulu, menemani iPhone 15 Pro saya. Mungkin dipakai buat rekam error, mungkin dipakai buat ngetes TWS, dan lain-lain. Mudah-mudahan bisa nyaman menggunakannya. Teman-teman yang tertarik juga untuk dapetin seperti apa yang saya dapatkan, boleh cek produk yang muncul di kiri bawah video ini atau link yang ada di deskripsi dan juga komentar yang saya pin ya. Sip, hatur nuhun sudah nyimak video unboxing yang panjang ini. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.